Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Muhammad Rafli Al-Kautsar dari dengan NIM 08011182227010. Di sini saya dari jurusan Matematika, di mana itu berasal dari Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya akan membahas beberapa soal dari pertemuan 6 dan pertemuan 7 pada mata kuliah geometri. Mungkin kita langsung saja bahas soal yang pertama itu pada pertemuan 6 ada ini ada 6 itu ada persamaan bidang. Oke, persamaan bidang. Em, Mana soal pertama itu tentukan persamaan vektoris dan parameter v sama dengan nol melalui 3 titik A min 2,3,6 titik B 1,-2,3 dan titik C 3,2, min 1. Untuk menjawabnya langsung saja kita pada bagian A. Untuk mencari persamaan vektoris bidang itu kita misalkan titik A-nya sebagai titik tetap dari titik A, B, dan AC yang mana sebagai vektor arah bidang V sama dengan nol. Em, Kita sudah memiliki rumus di sini ada X, Y, Z sama dengan X, Y, Y1, Z1 maaf, ditambah lambda X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 ditambah mu X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Nah, dari rumus tersebut, kita tinggal masukkan saja titik-titik yang udah kita dapat di mana bagian X1, Y1, Z1 itu adalah titik A. Kemudian seterusnya itu X2, Y2, Z2 adalah titik B. Dan titik C itu adalah X3, Y3, dan Z3. Kita masukkan eh, semua koefisien dari titik-titik tersebut. Dan maka jika dijumlahkan hasilnya adalah min 2,3,6 ditambah lambda min lambda 3, min 5,3 ditambah mu 5, min 1, min 7. Jadi persamaan ini disebut sebagai persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Kemudian untuk pencarian yang kedua ini adalah persamaan parameter bidang. Persamaan vektoris bidang itu eh, X, Y, Z sama dengan min 2, min 3 dari soal A yang kita dapat tadi. Ini sama. Dapat ditulis dalam bentuk persamaan parameter bidang sebagai berikut. Di mana X-nya sama dengan min 2 ditambah 3 lambda ditambah 5 mu. Kemudian yang Y sama dengan 3 min 5 lambda min mu. Z-nya sama dengan 6 min 3 lambda min 7 mu. Itu adalah persamaan parameter bidang dari persamaan vektoris yang pada soal. Kemudian untuk mencari persamaan linear bidang, eh, kita masukkan persamaan X, Y, Z yang udah kita dapat, di mana itu tuh merupakan bentuk persamaan bidang melalui titik A min 2,3,6 dengan vektor arah A-nya sama dengan 3, min 5, min 3 dan B-nya sama dengan 5, min 1, min 7. Lah, lalu lanjut lanjut melanjutkan soal yang C tadi. Vektor normal bidang V sama dengan adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang. Jadi misalkan N adalah vektor normal kedua bidang V sama dengan 0, maka N berputar tegak lurus A dan N tegak lurus pada B. Jadi N sama dengan A dikali B. Dimana kalau A kali B itu sama dengan titik A tadi dikali titik B. Titik A tadi udah kita dapat
kita kalikan dengan titik B, maka dapatlah vektor matriksnya itu seperti IJK 3 min 5 min 3 dan 5 min 1 min 7. Nah, nanti kita dikalikan, kalikan silang, maka ini dikali ini, itu dikali J, dan yang satunya ini dikalikan K juga, maka nanti kita akan mendapatkan hasil N-nya itu 32,6,28. Nah, persamaan bidang yang dicari adalah persamaan bidang yang melalui sebuah titik A min 2,5,6 dengan vektor normalnya adalah N sama dengan 32,6,28. Kemudian, kemudian untuk mencari persamaan bidang V sama dengan 0 adalah ini udah ada rumusnya nih, A dibuka kurung X dikurang X1 tutup kurung ditambah B buka kurung Y dikurang Y1 tutup kurung ditambah C buka kurung Z kurang Z1 tutup kurung sama dengan 0. Dari titik yang udah kita dapat tadi kita masukkan titik A, B, C-nya yaitu 32,6,28. Kemudian titik titik A-nya kita masukkan yaitu min 2, min 3, dan min 6. Lalu kita kalikan. Seperti biasa kalikan silang juga. 32 dikali X, 32 dikali min 2, 6 dikali Y, 6 dikali min 3. Nah, dari hasil perkalian tersebut, maka didapatlah 32X ditambah 6Y ditambah 28Z dikurang 122 sama dengan 0. Di mana persamaan C ini disebut sebagai persamaan linear bidang. Tuh. Nah, lanjut kita ke soal selanjutnya. Ini ada soal nomor 2 masih di pertemuan 6 yaitu persamaan linear bidang. Mana nomor soalnya ini adalah tentukan persamaan linear bidang yang melalui titik P 1, min 2, min 3 dan sejajar dengan bidang V1 sama dengan 32X dikurang min 6Y ditambah 28Z dikurang 122. Nah, untuk menjawabnya, misalkan persamaan bidang yang dicari adalah V2-nya itu sebagai AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Nah, bidang V2 ini sejajar dengan V1. Karena itu, vektor normal bidang V2 sama dengan vektor normal bidang V1. Jadi misalkan N1 adalah vektor normal bidang V1 dan N2 adalah vektor normal bidang V2. Maka N1 itu sama dengan N2. Jadi misal bidang P1-nya itu 32X ditambah 6Y ditambah 28Z dikurang 122 sama dengan 0, maka N1-nya itu sama dengan 22,6,28. Dengan demikian, seperti yang tadi N1 sama dengan N2, jadi N2-nya juga sama yaitu 32,6,28. Itu. Nah, mungkin ini adalah 3,32 ya. Kemudian untuk persamaan bidang, sebentar kita perbaikin saja langsung. Eh, kita langsung perbaikin pada soal-soal yang salah. Lebih tepatnya ini bukan salah, tapi cuma salah pada pengetikan saja. Baik, ditunggu sebentar. Oke.
Oke, sudah selesai. Mungkin saya akan lanjutkan kembali untuk share screen soal nomor 2 yang tertunda tadi. Nah, udah saya perbaikin untuk N1-nya itu sama 32,628 dengan N2-nya juga sama 32,628. Nah, persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang melalui titik 1, min 2, min 3 dengan vektor norma N2-nya itu 32,6,28. Maka dari rumusnya tadi kita masukkan lagi seperti yang soal sebelumnya, di mana A-nya itu adalah 32, B-nya adalah 6, C-nya ada 28, dengan X1 dan Y1, Z1-nya itu diambil dari titik P. P ini tuh nih. Dan hasil akhirnya tuh akan didapatlah eh, 32X ditambah 6Y ditambah 28Z dikurang 104 sama dengan 0. Jadi persamaan bidang V2 adalah V2 32X ditambah 6Y ditambah 28Z dikurang 104 sama dengan 0. Lanjut pada soal selanjutnya. Ini ada cara lain dari menjawab soal nomor 2 ini, yaitu bidang V dan V1 ada cara lainnya di mana langsung dimasukkan dari titik berpatokan pada titik V1 ini, kita jadikan patokannya, rumusnya, lalu kita masukkan koefisien yang ada di titik P. Jadi misal pada X-nya itu 1, Y-nya itu ada min 2, Z-nya itu ada 3, dan dikurang D. Nah, nanti kita cari dan kita jumlahkan, dan hasil akhirnya itu akan muncul D sama dengan 104. Dan karena D-nya adalah 104 dan kita substitusikan ke persamaan tadi yang ini, yang awal rumusnya ini, maka hasilnya sama sama dengan yang ini. Sama kan? Jadi menggunakan cara apapun, cara yang mana yang menurut kalian lebih simple, lebih efisien, lebih mudah, itu dipersilakan. Lalu kita lanjut ke soal nomor 3. Ini udah masuk pertemuan 7, mana bahasan materinya itu adalah persamaan normal Hess, di mana bentuk normal dari persamaan bidang, oh, di mana soalnya itu adalah nyatakan persamaan bidang V sama dengan 2X dikurang 4Y ditambah 6Z dikurang 3 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hess. Jadi bentuk normal dari persamaan bidangnya itu ada V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Adalah X cos A ditambah Y cos B ditambah Z cos Y sama dengan P, dengan P-nya itu dicari menggunakan dengan rumus dikurang D per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dengan hasil yang positif. Jadi harus positif. Tuh. Jadi panjang vektor normal bidang P AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Kita masukkan sesuai rumus yang tadi ini. Cos A. Cos A sama dengan AN. Di mana rumusnya tadi adalah kalau cos A rumusnya itu adalah A per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Kita masukkan dari A-nya tadi adalah 2 dan B-nya adalah min 4 dan C-nya adalah 6. Karena kita masukkan hasilnya pun kuadrat bakal plus, jadi ya. Ini hasilnya akar 56 saya desimalkan jadi 7,4 dan saya bulatkan jadi 2/7. Kemudian cos B sama saja, beda di B-nya aja itu min 4. Hasil akhirnya itu adalah 4/7.
dan cos Y sama dengan sama juga C-nya adalah 6. Kita ambil dari sini 6. Hasilnya itu sama dengan 6 per 7. Kemudian untuk mencari P-nya, kita masukkan rumus yang awal tadi, yaitu min D per akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan min. Nah, D tadi tuh kita dapatkan adalah min 3. Jadi min 3 masuk ini. Kita masukkan juga akar 2 2 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 6 kuadrat A, B, C ya. Seperti rumusnya kita jumlahkan min ketemu menjadi plus dan hasilnya ada 3 per 7 karena ini hasilnya udah positif, P-nya udah positif, jadi diperolehlah persamaan normal bidang V 2X tambah 4Y min. Oh, bentar. Ini ada saya ada keliru lagi. Saya perbaiki sebentar. Pada bagian 2X tadi, hasilnya itu minus ya, bukan plus. Jadi 2X minus 4Y ditambah sesuai soalnya tadi kita tulis dikurang 3 itu. Nah, kita lanjut ya. Lanjut terlebih dahulu. Bentar. Lanjut. Maka dapatlah hasilnya itu dua hasil dari persamaan normal bidang menggunakan normal Hess itu 2 per 7X tambah 4 per 7Y ditambah 6 per 7Z sama dengan 3 per 7. Nanti itu kalau hasilnya itu negatif, P-nya adalah negatif, nanti kita harus buat hasilnya itu positif. Jadi bisa dikalikan dengan negatif ataupun dikalikan dengan sekawannya. Lanjut kita ke soal selanjutnya, soal terakhir tentang persamaan berkas bidang. Di mana soalnya itu tentukan persamaan berkas bidang M melalui titik T1 min 2 3 serta melalui garis potong bidang V1 sama dengan 2X min 4Y tambah 6Z min 3 sama dengan 0 dan V2X min 3Y ditambah 5Z ditambah 2 sama dengan 0. Bidang M melalui garis potong, kita langsung jawab aja ya. Maka bidang M memenuhi persamaan berkas bidang V1 tambah lambda V2 sama dengan 0. Sama bidang M adalah 2X min 4Y tambah 6 ini. Sama seperti soal ya. Maka titik T min 2, 3 memenuhi persamaan bidang M. Dengan mencarinya itu masukkan rumus. Langsung dimasukkan saja. 2X ini. X-nya nanti kita ambil dari 2 ini. Kemudian Y-nya juga min 2 dari sini. Bisa kita lihat ya. 6Z-nya itu adalah 3. Dan X-nya itu sama dengan 1. Kita jumlahkan semuanya ini sesuai. Kita kalikan, kita tambahkan. Dan yang untuk ada lambda itu kita kalikan dengan lambda. Nah, nanti hasilnya itu didapatlah kan 24 lambda sama dengan min 27. Nah, nanti yang 24 ini pindah ruas ke kanan dan hasilnya itu lambda sama dengan min 9 per 8. Nah, kemudian soal selanjutnya, lanjutan dari jawaban yang tadi, itu kita substitusikan lambda yang udah kita dapat dengan itu min 9 per 8 pada persamaan-persamaan bidang berikut. Jadi, M-nya itu 2X min 4Y ditambah 6Z min 3 ditambah lambda X min 3Y plus 5Z ditambah 2. Nah, seperti yang awal tadi kan. Nah, yang ini kan.
Lalu kita masukkan lambdanya itu min 98. Kita kalikan ini tetap sama turun aja ke bawah dan kita kalikan 9 per 8 kali X 9 per 8 dikali min 3Y hasilnya 27 per 8 min 98 kali 5Z itu hasilnya min 45 per 8 kemudian min 98 dikali 2 itu hasilnya min 9 per 4. Nah, ini udah disederhanain dimana 9 kali 2 itu 18 dan dibagi lagi dengan 2 disederhanain. Nah, nanti didapatlah hasil akhirnya itu adalah 7 per 8X min 58Y ditambah 3 per 8Z dikurang 21 per 4 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan bidang M adalah 7 per 8X min 5 per 8Y ditambah 3 per 8Z dikurang 21 per 4 sama dengan 0. Jadi habis sudah bahasan kita hari ini. Terima kasih telah menyimak bahasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.